Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Film Anak Muda. Dan kali ini saya akan membahas alur cerita film Login lagi. Tanpa berlama-lama lagi, let's go ke alur ceritanya. Awal scene diperlihatkan seorang pria bernama Jimmy dan anaknya bernama Sadie yang tinggal di West Virginia. Di sini dapat diketahui kalau Jimmy sudah bercerai dengan istrinya yang bernama Bobby yang mempunyai hak asuh Sadie dan sedia tinggal bersama ibunya dan ayah tirinya yang bernama Moody. Sebelum Sadie kembali ke ibunya, Jimmy bilang kalau dia akan datang tepat waktu ke kontes kecantikan Sadie. Jimmy terlihat sedang mengerjakan proyek terowongan bawah tanah di arena balap mobil yang bernama Charlotte Motor Speedway. Di sini dia dipanggil oleh bosnya bernama Carl. Bosnya tersebut memecatnya karena ada pekerja yang memberitahu kalau Jimmy kakinya pincang satu. Kita kemudian diperlihatkan kalau Jimmy mempunyai adik perempuan bernama Melly yang merupakan hairstyle. Jimmy pergi ke rumah Bobby untuk menemukan Sadie, tapi di sini dia diberitahu kalau Bobby dan keluarganya akan pindah di Kellenberg. Malamnya, Jimmy pergi ke bar milik adik laki-lakinya yang bernama Clyde, yang merupakan mantan veteran perang Irak yang kehilangan satu tangannya dan sekarang memakai tangan palsu. Tidak lama kemudian, seorang pemilik perusahaan minuman bernama Max masuk ke bar dengan dua temannya. Max yang merupakan orang angkuh membuat tangan palsu Clyde sebagai lelucon, dan Clyde lalu melepaskan tangan palsunya dan menyajikan minuman hanya dengan satu tangan yang membuat Max tampak terkejut. Max meminta Clyde untuk membuat minuman lagi untuk direkam dan disebarkan. Tetapi Jimmy yang mendengar itu tidak suka lalu menyerang Max dan dua temannya. Saat Jimmy berantem, Clyde melangkah keluar dan melemparkan molotov ke mobil Max. Max dan dua temannya pun keluar dan melihat mobilnya terbakar. Jimmy dan Clyde pergi keesokan harinya. Jimmy mengajak Clyde untuk merampok Charlotte Motor Speedway pada saat perlombaan besar Coca-Cola 600 yang sedikit lagi akan diadakan. Clyde tidak yakin dengan ide ini, tetapi Jimmy kemudian menjelaskan kalau dia tahu bagaimana uang penjualan tiket mengalir melalui sebuah pipa di terowongan bawah tanah menuju ke lemari besi. Jimmy juga bilang kalau di perlombaan tersebut nanti staf dan keamanan tidak akan ketat seperti biasanya. Merasa ide tersebut masuk akal, Clyde pun setuju. Untuk membantu merampok, mereka berdua mengajak Melly dan juga Joy, yaitu seorang kriminal pembobol berangkas yang sedang dipenjara. Jimmy dan Clyde pergi ke penjara untuk bertemu dengan Joy. Mereka berdua menjelaskan rencana mereka, yang tapi mereka ditertawakan oleh Joy karena dia sendiri lagi ada di penjara. Jimmy dengan muka serius meyakinkan Joy dan bilang kalau mereka bisa membawanya masuk dan keluar dari penjara tanpa ada yang menyadarinya. Joy yang mendengar hal tersebut akhirnya setuju untuk ikut dengan satu syarat, yaitu dua adik laki-lakinya bernama Fish dan Sam juga harus ikut. Keesokan harinya, Jimmy dan Clyde pergi mengunjungi Fish dan Sam yang sedang berada di karnaval dan merekrut mereka. Clyde lalu mempedulikan dirinya dan kemudian menabrakkan mobilnya ke sebuah toko. Dan ini ditunjukkan supaya dia bisa masuk ke penjara dan membantu Joy untuk keluar dari penjara. Clyde pun dijatuhi hukuman penjara, tapi karena mengingat jasanya dalam perang Irak, dia hanya dipenjara selama 90 hari dengan bantuan seorang wanita yang bekerja di lemari besi. Melly, Sam, dan Fish memenuhi sistem pipa speedway dengan kecoa untuk menentukan pipa mana yang menuju ke lemari besi. Di saat Jimmy sedang mengumpulkan persediaan,
Lalu dia bertemu dengan Sylvia, seorang dokter yang merupakan temannya di saat SMA. Sylvia memberikan Jimmy suntik tetanus gratis. Jimmy lalu mendapat informasi kalau para pekerja terowongan Speedway akan menyelesaikan pekerjaan mereka lebih cepat, sehingga perampokan pun harus dilakukan lebih cepat. Dan sementara itu di penjara, Joy membuat kesepakatan dengan salah satu tahanan bernama Neiman untuk mengkoordinasi tahanan lain agar membuat kerusuhan. Dan di saat makan siang, Joy berpura-pura keracunan makanan. Jadi dia pun dibawa ke rumah sakit penjara. Lalu di sini Clay muncul bersama Joy. Mereka pun bersiap keluar dari penjara. Dan di penjara, Neiman melaksanakan tugasnya dan terjadilah kerusuhan di penjara. Sementara Joy dan Clay kabur dari penjara tanpa ketahuan. Mereka berdua bertemu dengan Nellie yang kemudian membawa mereka ke Speedway. Kemudian, kepala penjara bernama Warden berusaha menangani kerusuhan di penjara. Dan Warden ini tidak mau menelepon polisi karena takut reputasi penjaranya menjadi jelek. Dia pun akhirnya mencoba menuruti kemauan para tahanan. Diperlihatkan di lain scene, Fish dan Sam sedang meledakkan jaringan listrik Speedway sehingga pengunjung hanya bisa membeli tiket secara tunai. Dan di scene lainnya, Jimmy dan Clay juga masuk ke pipa tempat uang mengalir. Dan di sini, Joy merakit bom dengan bahan yang membuat Jimmy dan Clay tercengang, yaitu kantong plastik, pemutih, garam palsu, dan juga permen jelly. Joy lalu memasukkan bom ke dalam pipa untuk meledakkan pintu pipa lemari besi. Mereka lalu menyedot banyak uang dengan pompa vakum besar yang dipasangkan ke pipa. Lalu uang tersebut dimasukkan ke kantong sampah yang kemudian dibawa oleh Fish dan juga Sam. Namun, asap bom berhasil diketahui oleh staf dari Speedway sehingga mereka meminta keamanan untuk mengecek. Para penjaga pun sempat berpapasan dengan Fish, Sam, dan juga Jimmy yang mengatakan kalau mereka tidak melihat atau mencium ada asap, sehingga para penjaga ini pun tidak jadi mengecek. Di saat pekerjaan mereka selesai dan ingin menyelinap keluar, Clay dan Joy ditemukan oleh Max dan pembalap yang disponsorinya bernama Dayton White, yang sebenarnya bertengkar dengan Max. Clay tanpa basa-basi langsung menghajar Max lalu pergi. Di sisi lain, yaitu di penjara, Neiman membakar tong sampah yang dikira Warden terjadi kebakaran. Karena takut, Warden terpaksa memanggil pemadam kebakaran. Dan di saat pemadam kebakaran akan berangkat ke penjara, Clay dan Joy menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran. Lalu mereka berhasil menyelinap masuk ke penjara tanpa ada yang menyadari. Di scene lain, Sadie, anaknya Jimmy, bersiap tampil di kontes kecantikan dengan lagu suruhan ibunya, yaitu Umbrella dari Rihanna. Di panggung, Sadie melihat ayahnya, Jimmy, yang baru datang, dan dia langsung mengganti lagunya dengan menyanyikan lagu favorit ayahnya, yaitu Take Me Home Country Road. Di sini, Jimmy terlihat bangga dan terharu pada anaknya. Akhirnya, Sadie memenangkan kontes. Tidak lama kemudian di TV terdapat berita yang mengatakan kalau uang yang dicuri dari Speedway sudah ditemukan oleh polisi. Karena Jimmy meninggalkan uang hasil rampokan di pom bensin dan dia melaporkan lokasi uang tersebut ke polisi tanpa menyebutkan namanya. Di scene lain, orang dari FBI bernama Sarah menyelidiki kasus ini. Lalu Sarah mengunjungi Warden, tetapi Warden tidak mau reputasinya jelek, mengatakan kalau di penjara tidak terjadi apa-apa. Dan dia juga mengatakan kalau Clay dan Joy juga ada di penjara pada waktu perampokan. Sarah lalu mengunjungi Max yang babak belur di rumah sakit. Di sini Max menjelaskan tentang pertemuannya dengan Clay, tetapi penjelasannya tersebut berbeda dengan penjelasan Dayton
yang dengan sengaja mengatakan kalau Max tidak bertemu dengan Clyde. 6 bulan seusai perampokan, Sarah yang masih menyelidiki kasus ini pergi menemui pemilik Speedway. Tetapi pemilik tersebut sudah puas dengan pemulihan uang yang dia dapatkan dari asuransi, dan dia meminta kasus ini untuk ditutup. Di sisi lain, Joy yang dibebaskan dari penjara pulang ke rumahnya dan menemukan kantong plastik berisi uang yang dikubur di halaman rumahnya. Neiman yang sudah bebas dari penjara juga mendapatkan kantong berisi uang dan juga dengan Sylvia dan pekerja di lemari besi yang telah membantu Jimmy. Di sini dijelaskan kalau tujuan Jimmy membiarkan polisi menemukan uang rampokan supaya polisi mengira pelaku perampokan tidak jadi merampok dan membiarkan semua uang ada di situ. Kemudian dijelaskan di saat yang lain sudah membawa uang hasil rampokan keluar, Jimmy dibantu dengan Melly menyedot dan memasukkan beberapa uang lagi ke dalam kantong lain dan mereka sembunyikan. Uang inilah yang kemudian Jimmy bagikan kepada Joy dan teman lainnya yang membantu saat perampokan. Beberapa bulan kemudian, Jimmy yang sudah berpacaran dengan Sylvia pergi ke bar milik Clyde. Di bar tersebut terdapat Joy yang sedang PDKT dengan Melly, dan Clyde kemudian melayani wanita misterius yang ternyata adalah Sarah yang sedang menyamar untuk membongkar kasus perampokan. Padahal kasusnya sudah ditutup, lalu film pun tamat. Itulah alur cerita film Logan Lucky. Itulah alur cerita film Logan Lucky. Jangan lupa ikutin terus channel ini dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan alur atau spoiler film lainnya. So, thank you very much and bye. See you next video.